warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Hai anak-anak ibu semua, apa kabar? Semoga kalian semua sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini kita akan membahas yaitu pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. Hakikat dan prinsip P3K. Setiap kegiatan atau gerakan perlu dilakukan secara cermat karena berisiko mengalami kecelakaan meskipun bukan suatu hal yang diharapkan. Kecelakaan memerlukan langkah antisipatif yang diantaranya dengan mengetahui atau mendiagnosa penyakit maupun akibat kecelakaan. Penanganan terhadap korban bila diperlukan. Nah, pengertian P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K, ialah pertolongan sementara yang diberikan kepada seseorang yang menderita sakit atau kecelakaan sebelum mendapatkan pertolongan dari tenaga medis atau dokter yang sifatnya memberikan perasaan tenaga kepada korban, serta mencegah atau mengurangi rasa takut, dan yang terpenting adalah mengurangi resiko bahaya yang lebih besar yang ditimbulkan akibat kecelakaan tersebut. Tujuan P3K, kecelakaan itu bermacam-macam dan penanganannya pun memerlukan keterampilan dan pengetahuan yang sesuai. Kecelakaan dapat terjadi di mana-mana, misalnya kecelakaan di rumah, di perjalanan, di sekolah, di tempat kerja, di kolam renang, di tempat-tempat rekreasi, dan tempat-tempat lain. Nah, akibat kecelakaan, korban dapat meninggal seketika pingsan, luka berat, dan luka ringan. Korban kecelakaan yang masih hidup memerlukan pertolongan yang cepat supaya korban terhindar dari bahaya maut. Disinilah letak fungsi pertolongan pertama pada kecelakaan dapat menolong jiwa seseorang, tetapi bila dilakukan dengan salah bahkan dapat membahayakan jiwa korban. Tindakan-tindakan yang harus dilakukan dalam memberikan pertolongan pertama, yaitu yang pertama, memanggil orang dewasa yang ada di sekitar kejadian bila memungkinkan. Yang kedua, panggillah dokter atau petugas medis secara mungkin. Dan yang ketiga, hentikan pendarahan. Peralatan P3K dan obat-obatan P3K. Peralatannya yaitu kasa steril, plaster obat, kapas, gunting, lampu, dan senter. Obat-obatan P3K yaitu obat luka ringan, obat merah atau betadine, obat pencuci luka, Rivanol alkohol 70% atau borowater, dan yang ketiga obat luka bakar, bioplacentot, salep minyak ikan, dan lidah buaya. Nah, kecelakaan yang sering terjadi dan cara penanganannya. Ini yang pertama, pendarahan. Pendarahan itu dapat terjadi di dalam atau di luar badan. Supaya tidak terjadinya infeksi, tiap luka baik itu luka luar ataupun luka dalam badan harus diambil tindakan yang cepat. Kita harus membedakan dari mana darah itu keluar. Nah, apakah darah itu keluar dari arteri, vena, atau kapiler? Pendarahan arteri warnanya merah muda dan darah keluar dengan memancar sesuai dengan denyutan jantung. Nah, sedangkan pendarahan vena warnanya merah tua, keluar cepat dan tidak ada pancaran. Dan yang ketiga, pendarahan kapiler warnanya merah tua atau merah muda, tidak cepat dan berdenyut menyelubungi permukaan luka. Tindakan terhadap pendarahan luar. Yang pertama, menekan dengan pembalut tekan. Caranya gimana, Bu? Di atas luka diletakkan kain kasa, kemudian dibalut dengan kain pembalut. Nah, yang kedua, menekan dari atas tempat tekanan. Caranya tekan harus dilakukan di tempat tertentu. Dan yang ketiga, menahan pendarahan dengan tourniquet. Caranya ini dilakukan apabila keadaan memaksa sekali karena penggunaan teknik ini ada bahayanya. Luka adalah jaringan kulit yang terputus, robek, rusak oleh suatu sebab. Jenis-jenis luka banyak, Nak. Nah, yang pertama luka memar, seperti kena pukul. Yang kedua luka goresan, luka tusuk, luka potong, luka bacok, luka robek, luka tembak, dan luka bakar. Nah, cukup sampai di sini materi yang kita bahas. Semoga kalian semua dapat memahaminya. Semoga kita semua sehat selalu dan dapat berkumpul kembali di Sekolah Harapan 3 kita tercinta.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.